Selamat pagi bagi seluruh keluarga besar, kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria Blitar. Salam sehat. Sukacita dalam kesederhanaan bersama Bunda Maria. Demikian tema yang diambil dalam HUT TK Katolik Santa Maria Blitar yang ke-74 dan pesta nama kelompok bermain TK Katolik Santa Maria Blitar. Dalam situasi pandemi COVID-19, banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan harus berhenti, bahkan dipaksa untuk berhenti. Salah satunya adalah anak-anak harus belajar di rumah dan guru menyampaikan materi pembelajaran secara daring. Tentulah merubah kebiasaan yang sudah biasa dan lama sangat sulit. Pasti ada pro dan kontra dari dalam dan luar. Namun demikian kita tetap mau menerima dan berusaha karena satu nilai yang lebih tinggi, yakni keselamatan diri dan orang lain. Demikian Bunda Maria yang menjadi pelindung sekolah kita. Ia dipilih Allah untuk melahirkan Yesus. Maria dari keluarga yang sederhana disiapkan sebagai ibu sang penebus. Tuhan punya rencana kepada masing-masing ciptaannya. Maka seperti Bunda Maria, kita diminta untuk jangan takut, mengikuti, memenuhi undangan Tuhan untuk terus berjuang bersama dalam setiap gelombang kehidupan dan misi Allah di sekolah kita ini. Tuhan pasti akan menjamin apa yang dibutuhkan para utusannya ketika melaksanakan pekerjaannya dengan tulus, jujur, penuh tanggung jawab, dan sukacita. Maka di hari yang penuh berahmat ini, saya mengajak kita semua, keluarga besar, kelompok bermain, dan TK Katolik Santa Maria Blitar untuk jangan takut, berjuang mempersiapkan putra-putri Allah, generasi bangsa Indonesia yang berkarakter. Kita mohonkan berkat Tuhan dengan menyiapkan hati kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih, salam sehat. Tuhan memberkati dan Bunda Maria merestui.
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Pada hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Seperti yang sudah dikatakan di dalam pengantar tadi, kita mau merayakan hari ulang tahun TK Santa Maria yang ke-74 dan juga Pesta Pelindung Kelompok Bermain dan TK Santa Maria. 74 tahun bukan waktu yang pendek, sudah lama sekali, lebih tua dari saya sebenarnya. Saya tidak tahu kalau ada yang sampai umur segitu di sini, saya tidak tahu. Tetapi paling tidak waktu yang sangat panjang, dan kita syukuri sampai pada saat ini TK ini masih berdiri. Kenapa masih sempat sampai berdiri saat ini? Karena itu pertama-tama adalah rahmat dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya berkat doa Bunda Maria juga menyertai sekolah ini. Dan tentunya yang ada di lapangan, yang bekerja, pasti berusaha sedemikian rupa, walaupun berbagai macam tantangan, terutama pada saat ini, pada masa COVID, itu menjadi tantangan kita tersendiri. Tetapi memang kita diajak supaya kita jangan takut. Kita ada Bunda Maria yang akan selalu mendoakan kita jika kita mau datang kepadanya. Maka misa syukur ini kita persembahkan, kita mohon kepada Tuhan melalui perantaran doa Bunda Maria, sehingga apapun yang diusahakan di sekolah ini untuk kebaikan anak-anak dan juga untuk para guru dan karyawan, semoga diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini, marilah kita di hadapan Tuhan, kita menyesali dan mengakui bahwa kita ini sebenarnya orang-orang berdosa. Kita mohon ampun daripadanya, sehingga kita pun boleh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber belas kasih dan cinta kasih, penuhilah hamba-Hamba-Mu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami.
Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Refren, aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Refren, aku bersukacita dalam Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunda Yesus, bertunangan dengan Yosef, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosef suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yosef mempertimbangkan niat itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yosef, putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan Nabi. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua warga dari sekolah ini yang tidak sempat hadir di sini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pesta untuk hari ulang tahunnya dan juga selamat untuk hari pelindung. Dan selain kita berpesta di sini karena hari ulang tahun ini dan karena pesta pelindung, di dalam gereja Katolik pun kita sedang berpesta pada hari ini karena kita diajak untuk memperingati kembali hari lahirnya Bunda Maria. Memang di dalam tradisi Katolik kita tidak tahu persis kapan Bunda Maria itu lahir, dan tidak ada data-data yang kiranya kita gunakan bahwa hari ini itu hari lahirnya Bunda Maria. Kalau seperti itu, kenapa harus dibuatkan hari lahirnya Bunda Maria? Yang pertama-tama karena kita mau menghormati Bunda Maria. Gereja Katolik mau menghormati Bunda Maria, yang mana melalui dia Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah boleh datang ke dunia ini. Dan mungkin masing-masing dari kita, bukan mungkin lagi, sudah pasti kita semua mempunyai ibu. Entah itu relasi kita dengan ibu seperti apa, dekat apa jauh, atau seperti apapun, tetapi pastinya kita lahir dari seorang ibu. Dan kalau kita benar-benar merasakan kasih dari seorang ibu, pasti kita akan menghargai ibu kita itu. Bahkan dengan cara menghargai seperti apa? Mungkin ada yang menyimpan foto ibunya dalam dompet mungkin. Atau mungkin sekarang karena sudah ada HP, menyimpan foto ibu di dalam HP. Mungkin juga supaya buat status di FB atau di IG atau dimanapun, posting juga foto ibu. Ya kadang-kadang ya posting itu tidak sesuai dengan realitas sebenarnya, karena hanya ingin mendapatkan komentar, terima kasih ibu sudah membesarkan saya. Tapi nyatanya di rumah tidak pernah menghargai itu. Kan gitu. Kita mau posting sesuatu, pasang yang baik, maka orang akan komen. Dan juga kalau posting sesuatu, kalau kita mau marah kepada orang, posting saja di situ kata-kata marah. Berapa orang yang baca marah itu akan ditujukan kepada orang itu. Mungkin kita tidak berniat untuk supaya orang lain ikut memarahi orang itu, tetapi dengan kita memposting situ, semua orang yang baca itu paling tidak dia akan merasakan perasaan apa yang ada pada orang yang memposting itu. Ya apalagi itu kalau kata-kata jorok, kata-kata maki, maka berapa orang teman-temanmu yang di FB yang baca atau di IG turut memaki orang itu. Tapi ya itulah media. Bagi kita juga bisa posting yang baik. Seperti tadi bahwa orang mau menghormati ibunya, ya mungkin dulu tidak pernah memberikan selamat ulang tahun kepada ibunya, tiba-tiba karena adanya media ini mulai memposting di situ. Selamat ulang tahun mama, selamat ulang tahun ibu, terima kasih. Ya kata-katanya indah-indah sekali tuh. Tapi itulah
sekalipun orang itu tidak menghargai ibunya, tetapi dengan memosting sesuatu seperti itu, bahwa ada, dia tahu perlunya untuk menghormati seorang ibu yang walaupun tidak sesuai dengan apa isi hatinya, tetapi itu menjadi kebenaran umum bahwa kita harus menghormati ibu kita. Maka demikian pun gereja Katolik mau menghormati Bunda Maria, makanya hari ini dikhususkan menjadi pesta kelahiran dia. Nah, kalau ulang tahun itu apa yang biasa kita buat? Pasti kita nyanyikan Happy Birthday to you. Kan begitu. Semoga sebentar juga ada nyanyi untuk Bunda Maria Happy Birthday to you. Selain menyanyi itu, saya tidak tahu di Blitar itu kebiasaannya seperti apa. Apakah yang berulang tahun itu yang traktir orang, atau yang ulang tahun itu yang ditraktir? Yang ulang tahun yang ditraktir. Yang ulang tahun yang ditraktir. Ya, saya tidak tahu karena saya tuh bingung. Beberapa hari lalu ada orang ulang tahun, kemudian mengirimkan makanan kepada kami. Karena ini ulang tahun begitu. Wah, saya bertanya-tanya, ini yang benar mana ya? Yang ulang tahunnya kita kasihkan hadiah, atau yang berulang tahun itu yang kasihkan hadiah kepada orang-orang? Yang berulang tahun yang berbuat baik berbagi. Yang berulang tahun yang berbuat baik, berarti dia mentraktir orang begitu. Iya. Kasihan kalau punya banyak teman, rugi dong. Sudah menjadi tradisi. Berarti orang yang berbahagia itu berbagi dengan orang lain. Pastinya orang yang berbahagia itu ketika dia berbagi di hari kebahagiaan dia, pasti dia tidak akan menghitung untung ruginya. Ya enggak? Karena dia mau berbagi dengan tulus, karena dia mau berbagi bahagia itu, kebahagiaan yang dia punya di hari ulang tahunnya, maka dia akan siap memberikan apapun yang dia mau. Yang penting semuanya menjadi senang. Jadi kalau ada yang berulang tahun di sini, monggo dirayakan ya. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak mau ulang tahun saya itu dirayakan. Tadi saya diprotes. Itu tandanya kalau kamu tidak mau merayakan ulang tahun, tidak menghormati ibumu, katanya. Saya bilang bukan karena saya tidak menghormati ibu. Bahkan di dompet saya pun ada foto ibu saya sebenarnya. Dan saya selalu mengontak ibu saya. Tapi kenapa saya bilang saya tidak mau merayakan ulang tahun? Karena hari itu menjadi satu orang menjadi fokus. Misalnya kalau saya punya teman, di sekolah saya punya teman, di biara saya punya teman, di tempat saya bertugas juga punya teman. Hari itu menjadi spesial. Selamat ulang tahun Romo, selamat ulang tahun Romo, selamat ulang tahun Romo. Tapi hari-hari yang lainnya tidak diperhatikan. Jadi untuk apalah kita cuma bahagia sehari dengan hal begini, tetapi setelah itu tidak bahagia lagi, maksudnya tidak semeriah itu. Jadi biarkan itu biasa-biasa saja. Itu kan menurut saya, tapi itu tidak baik, jangan diikuti. Itu jangan diikuti. Kalau ada kebahagiaan, rayakanlah itu. Kenapa? Mungkin yang bahagia satu orang, tetapi efeknya itu kepada orang lain. Ya seperti tadi, saya ulang tahun, saya traktir semuanya yang turut bahagia itu orang-orang juga, tidak hanya saya. Berarti sesuatu yang kita miliki, kita bagikan dengan tulus ikhlas, berarti kita juga berbagi kasih. Dan itulah yang Bunda Maria lakukan. Bahwa Bunda Maria menerima Yesus dan dia siap untuk mengandung, yang walaupun itu sudah dilarang. Maksudnya kalau dulu seorang perempuan itu nikah dan hamil di luar nikah, maka dia akan dirajam, dibunuh. Dan Santo Yosef sendiri mau menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Karena Bunda Maria ketika mengatakannya tidak konsultasi dulu dengan Yosef. Berarti Bunda Maria siap menerima segala konsekuensi yang akan dia terima karena mau menerima Yesus itu. Namun
semua rasa sakit, pengorbanan yang Bunda Maria lakukan menjadi kebahagiaan sendiri ketika benar-benar Yesus lahir di bumi ini, dan Bunda Maria pun membagikan kasih itu kepada kita semua ini. Makanya kita menjadikan Bunda Maria sebagai pelindung kita, menjadikan Bunda Maria sebagai ibu kita. Karena itulah kita merasakan kasih keibuannya itu kepada kita. Namun hal yang membuat kita untuk tidak menghargai Bunda Maria kadang-kadang apa? Relasi kita di dalam keluarga itu sangat mempengaruhi relasi iman kita dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa berrelasi dengan Allah yang saya panggil Allah itu sebagai Bapa, tetapi kalau saya tidak punya relasi baik dengan Bapa saya, bagaimana saya bisa mengatakan Bapa kepada Allah? Ya, tapi ada juga ketika dia tidak menemukan relasi baik dengan bapaknya di rumah, dia mencari bapa yang lain dan mungkin dia menemukan Allah. Bisa saja. Tetapi relasi seharian kita itu sangat mempengaruhi. Juga demikian dengan Bunda Maria. Kita akan mencari perlindungan kepada Bunda Maria kalau kita menganggap Bunda Maria itu sebagai ibu kita. Kalau anak itu dia punya masalah, maka dia pergi kepada siapa? Kepada ibunya. Bagi yang dekat dengan ibunya. Kalau tidak dekat dengan ibunya, dia pergi ke ayahnya. Orang terdekat itulah yang dia akan pergi. Mungkin mempunyai orang terdekat itu teman, sahabat, menjadi orang terdekat. Apa-apa pergi ke sana dan curhat, sharing, mungkin gosip juga. Tapi orang itu karena dipercaya, makanya dia pergi ke sana. Tapi ya ada juga yang teman-teman yang fake, yang palsu, yang apa istilahnya, yang tidak benar. Tetapi kebutuhan kita untuk mencari seseorang yang kita percaya, yang kita bisa berbagi, pasti ada di dalam diri kita. Nah, mungkin kita pun diajak dengan Gereja Katolik menghormati Bunda Maria dengan mengkhususkan hari ini sebagai Hari Bunda Maria, hari lahirnya dia. Maka mari kita coba juga datang kepada Bunda Maria. Dia ibu yang paling baik, dia ibu yang paling rendah hati. Dan salah satu kebajikan dari Bunda Maria itu kerendahan hati. Bahkan setan-setan takut dengan Bunda Maria karena mereka mengatakan Bunda Maria itu adalah makhluk yang paling rendah hati di dunia ini. Makanya kalau eksorsis mereka rumah-rumah yang mengusir setan itu, kalau menyebut nama Bunda Maria, setan itu takut. Karena apa? Bunda Maria itu paling rendah hati dan setan itu paling sombong. Ya? Setan tinggi hati. Tapi sombong dengan rendah hati itu beda-beda tipis ya. Kalau saya bilang saya katakan saya rendah hati, berarti saya sombong. Tapi kalau saya bilang saya sombong, ya memang karena saya sombong, bukan karena rendah hati. Sombong itu rendah hati kan orang lain yang bisa mengatakan kepada kita. Kami mohon dengan rendah hati Romo untuk datang ke sini, berarti kita sudah sombong, saya bilang itu tidak rendah hati. Ya, itulah kebajikan yang dimiliki Bunda Maria, bahwa dia adalah ibu Tuhan yang paling rendah hati. Bahkan di dalam kitab suci kita tidak pernah menemukan seberapa banyak perkataan Bunda Maria. Bukan berarti karena Bunda Maria tidak terlibat. Bunda Maria terlibat di dalam segala peristiwanya Yesus itu, dia terlibat. Masa perkawinan di Kana dia hadir di sana. Ketika Yesus mau disalibkan dia hadir di sana. Ketika para rasul ketakutan, Bunda Maria ada bersama-sama dengan mereka. Dan Bunda Maria tidak hanya sebatas di situ berbagi kasihnya itu. Di dalam penampakan-penampakannya pun dia mengatakan sesuatu yang kiranya menjadi keselamatan bagi kita. Dia selalu mengatakan pertobatan, selalu mengatakan berdoa rosario. Itu sangat penting kita berdoa. Nah, kita orang awam dituntut sebenarnya dalam Gereja Katolik minimal berdoa sehari itu 15 menit. Maka apa yang kita bisa doakan 15 menit, paling tidak rosario. Kalau kita doakan rosario satu peristiwa penuh itu bisa 15 menit minimal. Tetapi kalau bisa membuat 24 jam juga tidak apa-apa kalau nggak ada kerjaan.
Gimana mau berdoa nanti? Tidak masuk ngajar sini, Sister Krishna tanya, kenapa tidak masuk? Oh, saya sedang berdoa, Sister. Tidak boleh begitu juga. Kerja itu juga adalah sebuah doa. Kalau kita mau mempersembahkan, kita memulai pekerjaan kita dengan doa, dan kita melaksanakan yang sebenarnya secara jujur atau baik adanya dengan pekerjaan itu juga adalah doa. Santo Yohanes Bosco ketika dia mau dikanonisasi, satu orang uskup itu protes. Dia bilang, Don Bosco tidak pernah, Don Bosco itu berdoa? Don Bosco tidak pernah berdoa katanya, karena memang Don Bosco itu selalu bersama-sama dengan anak-anak. Dia mengumpulkan anak-anak dari luar, terus dia kumpulkan, dia ajarkan begitu. Maka dia ditanya, uskup itu menanyakan, kapan Don Bosco berdoa? Itu satu uskup, ya uskup atau orang saja. Satu orang bertanya kembali kepada dia, apa sih Don Bosco tidak berdoa? Bahwa bagi Don Bosco, dia bilang kerja itu adalah doa. Mungkin kalau ada pernah mendengar itu orang bekerja dan berdoa, tapi kalau Don Bosco kerja itu adalah doa katanya. Jadi kalau kita bekerja dengan baik itu juga sebagai doa bagi kita. Jadi mari kita sambil mensyukuri hari ini sebagai pesta ulang tahun sekolah ini, sebagai pelindung dari sekolah ini, mari kita coba datang selalu kepada Bunda Maria yang sudah kita jadikan pelindung. Kita berlindung kepadanya, terutama di masa COVID ini. Secara manusia mungkin kita tidak sanggup, kita takut untuk menjalankan ini dan itu, tetapi dalam ketidaksanggupan kita, di dalam ketakutan kita, kalau kita menambahkan dengan iman kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu pun bisa kita lalui. Bukan berarti, ya saya beriman kepada Tuhan, COVID pun saya tetap masukin anak di sini dan belajar, itu iman yang tidak baik. Bahwa kita juga harus tahu, melihat situasi alam, situasi dunia. Kalau memang COVID, orang dirumahkan ya dirumahkan. Tetapi jangan pernah kita mengurangi pelayanan kita karena COVID ini. Kalau kita dipanggil untuk datang kepada sekolah ini, untuk bekerja di sekolah ini, lakukanlah sebisa kita mungkin apapun tantangan. Dan kalau kita tekun dalam menjalani pelayanan kita, yang walaupun ada tantangan di sana sini, dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, maka itu akan membawa kita pada kebahagiaan. Dan mungkin itu juga kita bisa berbicara tentang salib. Salib itu sakit, berat adanya, tapi justru itu membawa kita pada keselamatan. Makanya saya selalu mengatakan, cintailah ketidaknyamanan dalam hidupmu, karena ketidaknyamanan itu membuat kita untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Coba kalau semua baik adanya tanpa adanya tantangan, kita jalani begitu saja. Mungkin satu hari ini kalau tidak ada tantangan, kita anggap hari ini berlalu begitu saja. Tetapi kalau adanya tantangan, COVID ada, bagaimana saya harus tetap belajar? Bagaimana saya tetap mengajar? Ketidaknyamanan ini jangan sampai kalau membuat saya menjadi malas, maka tidak ada sesuatu yang kita perjuangkan. Tetapi kalau tantangan itu kita perjuangkan dan kita lewati, maka di situ kesuksesan itu ada. Kita pasti senang nantinya. Ternyata kami sukses menjalankan ini. Itulah salib, menderita tetapi membawa kita pada kebahagiaan. Maka cintailah ketidaknyamanan dalam hidupmu. Kalau berat, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan, jika kalian letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan berikan rasa lega kepadamu. Itu janji Tuhan kepada kita. Kita harus meyakini. Dan Tuhan pasti akan berikan kalau kita benar-benar mau datang kepada Dia. Selain itu kita juga di sini bersyukur karena Bunda Maria ada bersama dengan kita. Bunda Maria tahu memberikan yang baik. Bunda Maria mau berbagi kasih kepada kita. Maka datanglah kepada mereka. Jadi kita terus mendoakan untuk keperluan sekolah ini, untuk semua yang ambil alih dalam sekolah ini, para guru,
para karyawan, para murid, dan juga orang-orang tua. Semoga dengan doa Bunda Maria kita dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan kita yang walaupun berbagai macam tantangan, tetapi kita bisa melaluinya karena berkat Tuhan. Semoga. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari kaum Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang menghidupkan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi para suster kami, suster-suster SSPS, ya Bapa, kami mohon agar Engkau selalu menyertai dan membimbing para suster dalam karya dan pelayanan dimanapun mereka berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria, ya Bapa, berkatilah para guru dan karyawan kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria. Berilah mereka kesehatan agar dapat selalu bekerja dengan baik. Berilah juga mereka kesabaran dalam membimbing dan mendidik anak-anak. Berkatilah mereka selalu agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mendidik anak-anak dengan penuh cinta kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua wali murid, ya Bapa, kami percaya Engkau sangat mencintai mereka. Bantulah para orang tua wali murid untuk dapat membimbing anak-anak dengan baik dalam belajar dan bermain di rumah. Berikanlah selalu kesehatan untuk anak-anak dan para orang tua wali murid. Bagi keluarga yang mengalami masalah kesehatan, ekonomi, maupun konflik dalam keluarga, kiranya Engkau selalu menyertai mereka selalu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para arwah leluhur kita, ya Bapa, mohon kedamaian dan hidup kekal bersama Bapa di surga untuk para arwah leluhur kami, baik almarhum para romo dan suster kami, teman kami almarhumah Ibu Wulan, serta para arwah leluhur kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi kita masing-masing, marilah kita mohon. Ya Bapa, demikianlah doa dan permohonan ini yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdoa supaya persembahan kita ini serta intensi kita pada hari ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki Putra-Mu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia mengakui karya-karyanya yang mulia dan kelak di surga mengakui ganjaran penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan kelahiran Santa Perawan Maria ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita bahwa kami kenal, ya Tuhan, yang makin mulia, Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga.
Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus, para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh bumi. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Vincentius, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat-Mu dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami, khususnya yang kami ingat pada Rani Ekaristi ini, untuk arwah leluhur kami, baik para romo, suster, dan teman kami, almarhumah Ibu Wulan, serta arwah leluhur kami masing-masing, dan secara khusus untuk arwah mertua dari Ibu Narmi dan kakung dari Ibu Osi yang dipanggil Tuhan 1 hari yang lalu. Dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang pada saat ini diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja kepada saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa sukacita kami, gembirakanlah kiranya umat-Mu yang Kau kuatkan dengan kurnia-Mu. Semoga kami pun bersukacita karena kelahiran Santa Perawan Maria,
harapan dan fajar keselamatan bagi seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Tundukkanlah kepala kalian dan mohonlah berkat Tuhan. Semoga karena doa Santa Perawan Maria, Allah berkenan menebus umat manusia dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara senantiasa merasakan perlindungan Santa Perawan Maria yang melahirkan bagi kita Sang Pencipta kehidupan. Semoga perayaan suci ini memberikan kepada saudara kegembiraan batin dan pahala surgawi. Dan semoga saudara dan saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita cintai, yang minta doa dan kita janjikan doa, serta seluruh kepentingan sekolah ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami muliakan Engkau karena Engkau telah berbuat besar kepada Santa Maria. Di dalam Dia kami melihat betapa kaya belas kasihan-Mu untuk kami. Maka sudilah memberkati patung-patung ini yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga Bunda kami, dan bahwa kami boleh memohon bantuannya dalam tiap kesusahan kami. Semoga kami seperti Maria mengikuti Yesus dan telah mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.